Shalom. Sampai hari keberapa ini? 9, puji Tuhan, kita tetap berjuang ya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang terus hadir dari awal sampai akhir, pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Baik, tanpa berlama-lama, judul kita hari ini apa? Roh Kudus adalah penolong kita. Baik, puji Tuhan. Ayat yang sesungguhnya itu ada di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Coba kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ayat-ayat ini sudah dibacakan terus tetapi dalam materi yang berbeda-beda ya. Nah, malam ini memang dalam tema atau judul Roh Kudus adalah penolong, memang ini ayat dasarnya. Kita baca bersama 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan apa? Memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Itu ayat dasarnya. Tetapi saya ingin membawa saudara untuk kita melihat dulu di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Mari kita akan sama-sama baca itu sebelum kita masuk pada ayat pokok kita. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 dan ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja kita baca khususnya di dalam Kisah Rasul ini disampaikan Yesus kepada murid-murid ketika itu saat mereka sedang makan bersama. Nah, dari apa yang Yesus sampaikan, kita melihat di dalamnya ada berisikan yang pertama larangan dan yang kedua perintah. Apakah larangan yang Yesus sampaikan kepada mereka saat mereka makan bersama dari bacaan firman yang sudah kita baca, yaitu Yesus melarang mereka untuk tidak meninggalkan atau jangan meninggalkan Yerusalem. Itu larangannya. Lalu perintahnya dikatakan, tetapi kamu harus menantikan janji Bapa, ya, yaitu di mana mereka akan mengalami dibaptiskan dengan Roh Kudus. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai umat Kristen, kita mengenal ada yang disebut dengan atau katakan ini merupakan istilah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tritunggal, atau juga dalam sinonimnya samanya itu Trinitas, ya, Trinitas. Nah, istilah Tritunggal itu hubungannya atau kaitan eratnya tentang Allah kita, ya. Tritunggal itu menunjuk kepada eksistensi Allah kita. Memang kalau kita bicara mengenai Tritunggal atau Trinitas sampai hari ini menjadi satu perdebatan yang cukup sengit dan cukup panjang yang rasanya tidak akan pernah ada akhirnya. Itu kalau kita sudah bicara tentang Tritunggal atau Trinitas. Kenapa saya katakan ini menjadi satu hal yang menjadi perdebatan yang tidak akan pernah berakhir, karena saya ambil pernyataan pendeta Stephen Tong. Dikatakan hal tersulit untuk dapat dimengerti apalagi dipercaya di dalam Alkitab adalah bicara tentang Tritunggal. Kenapa? Karena kita berbicara, kalau kita katakan dia satu, pada waktu yang sama Alkitab menyatakan tiga. Sementara kalau kita berkata Allah itu tiga, pada waktu yang sama Alkitab juga menyatakan satu, esta, ya. Jadi Tritunggal itu menunjuk kepada Allah kita. Sampai-sampai Bapak Pendeta Stephen Tong katakan, akal sehat kita mau sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menerima yang namanya Tritunggal, tiga tapi satu, satu tetapi tiga. Sampai akhirnya kalimat terakhir dari hamba Tuhan ini berkata, kesimpulannya adalah Tritunggal tidak dapat dimengerti dan diterima oleh otak, tetapi dapat diterima dengan iman. Bisa bilang amin? Jadi secara akal sehat tidak bisa diterima.
Tapi dengan iman kita menerima bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Nah, Tritunggal itu dinyatakan Allah kita itu Allah Bapa, lalu Anak, kemudian Roh Kudus. Kalau kita bicara mengenai keesaan itu ada di mana? Ada hamba Tuhan yang berkata, Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Makanya di hari pertama Pak Jeremy sudah katakan bahwa Allah itu dia bukan sekedar satu pengaruh, istilahnya bukan sekedar kuasa, tapi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Yang setuju bilang amin. Coba bilang Roh Kudus adalah Allah. Nah baik, jadi Bapa itu Allah, Roh Kudus itu Allah, Anak itu adalah Allah. Tapi dikatakan Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh. Semua adalah Allah. Nah bagaimana kita bisa dapat mengerti pendekatan apa yang kita bisa pakai? Dikatakan begini, kalau kita bicara mengenai Bapa, hubungannya dengan penciptaan ini. Jadi kalau kita bicara mengenai siapa yang mencipta itu, kaitannya dengan Bapa, Allah Bapa itu. Lalu Anak, penebusan. Kalau kita bicara tentang penebusan yang melangsungkan misi Bapa, penyelamatan bagi manusia di dunia, maka Anak itu hubungannya dengan penebusan. Lalu Roh Kudus, hubungannya dengan apa? Penolong. Itu yang malam ini kita sedang bahas. Roh Kudus adalah penolong kita, ya. Bapa telah selesai di dalam karyanya penciptaan. Anak telah selesai dalam tugasnya menebus. Roh Kudus belum selesai. Roh Kudus sedang bekerja melaksanakan tugasnya. Dalam artian Roh Kudus bersama dengan kita gereja, Dia menolong kita dalam segala aspek kehidupan kita. Katakan amin. Khususnya kita tahu bahwa dalam kehidupan iman kita ada konsekuensinya. Itu sudah pasti sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Bahwa konsekuensi kehidupan iman adalah tantangan, ya, rintangan. Dari mana datangnya? Dari iblis, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, saya katakan tadi Roh Kudus dalam hubungannya sebagai penolong. Seberapa pentingkah Roh Kudus? Saya juga sudah menyinggung kapan hari itu, ya, bagi kita gereja Tuhan. Untuk mengetahui, tadi kita sudah baca dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Saya baca ulang, tidak mengapa. Aku akan minta, ini Yesus berkata, kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tindakan daripada Yesus meminta supaya Bapa mengirimkan seorang penolong bagi kita gereja Tuhan. Sebetulnya di dalam terindikasi bahwa betapa pentingnya yang namanya Roh Kudus itu bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya ulang, tindakan Yesus meminta supaya Bapa kirimkan penolong, yaitu Roh Kudus, terindikasi di dalamnya menyatakan betapa pentingnya Roh Kudus baik bagi murid ketika itu, tapi bagi kita gereja Tuhan yang ada sekarang ini, ya. Saudara, mengapa perlunya Roh Kudus itu diminta? Ada dua alasan saja yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan konsekuensi iman tadi, saya katakan bahwa akan ada tantangan, akan ada rintangan yang pasti akan menghadang kita di depan. Nah, yang pertama, ya, apa pentingnya? Yang pertama adalah kita sebagai orang percaya tidak bisa mempertahankan iman percaya kita tanpa kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. 100% saya bisa memastikan, bukan hanya Bapak Ibu, secara pribadi saya pun saya bisa bilang, saya tidak akan bisa mempertahankan iman percaya saya tanpa Roh Kudus ada dalam saya. Jangan dulu bilang sampai akhir hidup saya, jangan dulu. Malam ini saja tanpa kehadiran Roh Kudus saya yakin saya tidak bisa. Kenapa? Karena iblis tidak ada istirahatnya. 1 detik pun iblis tidak pernah free. Tidak pernah free. Waktunya tidak pernah ada yang kosong. Makanya digambarkan 1 Petrus 5 ayat 8, iblis itu seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum, dia berjalan keliling
Ini menyatakan tidak ada waktu istirahatnya iblis. Dia selalu berusaha mencari-cari peluang siapa orang yang bisa ditelannya, ya. Saudara berbicara mengenai kita tidak bisa mempertahankan iman kita tanpa Roh Kudus. Mungkin ini ulangan lagi. Kisah terciptanya lagu, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Peristiwa yang terjadi di India, suami, istri, dan anak. Ketika mereka terima Yesus, mereka seakan disidang oleh masyarakat yang begitu banyak. Di satu lokasi. Dan karena kepercayaan mereka itu berbeda dengan Kristen. Maka mereka tanya kepada bapak ini, masih mau tetap percaya Yesus atau menyangkal? Mereka sudah beritahu konsekuensinya. Kamu akan dipukul. Dia jawab apa? Sekali aku melangkah maju, tidak ada jalan untuk aku balik. Katakan amin. Singkatnya, habis bapak dipukul-pukul, istrinya sekarang dipukul. Istrinya dipukul tapi ditanya sama bapak, masih percaya Yesus? Dia jawab sama. Sekali aku melangkah ke depan, tidak ada jalan untuk aku balik kembali. Sekarang anaknya yang dipukul-pukul. Tanya lagi sama bapaknya. Masih tetap percaya Yesus? Jawabannya tetap sama kurang lebih. Sekali aku melangkah ke depan, aku tidak akan pernah balik ke belakang. Bilang amin. Kalau bahasa kita, sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Cukupkah itu? Tidak. Stefanus telah membuktikan kepada kita dalam Kisah Rasul berapa itu? Pasal 7, kalau tidak salah. Waktu dia dirajam dengan batu, apakah dia menyangkal di sana? Tidak. Satu-satunya pribadi yang punya doa sama seperti Yesus, Stefanus. Yesus pernah berdoa di atas kayu salib. Doa terkenalnya apa? Coba. Bapa, ampunilah mereka. Karena apa? Mereka tidak tahu. Stefanus berdoa dengan cara yang sama. Sedang dirajam dengan batu, dia minta, Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa memampukan seorang anak Tuhan untuk bisa menghadapi bahkan persoalan yang di dalamnya mengancam kehidupannya. Ibaratnya maut sudah akan siap menjemput dia. Tapi kalau ada Roh Kudus, seseorang pasti akan bisa tetap kuat. Bilang amin lagi. Ya. Kulit hitam entah dari Afrika atau dari mana. Saya pernah lihat itu di YouTube. Hanya karena percaya kepada Yesus, Bapak Ibu. Lalu orang lain yang tidak percaya, mereka pukul orang-orang ini. Entah ada berapa orang mereka. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat itu. Dipukul, dihajar, ya mereka lari, berusaha juga lari. Tapi mau sejauh mana sudah dipukul lalu lari dengan orang yang punya tenaga, yang masih kuat. Mereka lari-lari sampai pada satu tempat di mana ada saluran air di situ. Mereka pukul terus, mereka hajar terus. Sampai jatuh di got, masih dihajar. Sudah begitu, mereka ambil kayu-kayu, daun-daun mereka tumpuk di situ. Mereka bakar. Tidak ada penyangkalan kepada Yesus. Di mana letak kekuatannya? Karena ada Roh Kudus di dalam mereka. Bilang amin. Mempertahankan iman sampai akhir hayat hanya bisa terjadi kepada orang yang memiliki Roh Kudus, yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Satu ketika ada dulu bekas jemaat di sini, sekarang tidak lagi. Satu kali saya bersaksi, saya khotbah tentang hal seperti ini. Waktu keluar, Bapak ini tanya sama saya, loh Pak, kalau seandainya kita yang berhadapan dengan gitu, waktu mereka tanya kita masih tetap ikut Yesus. Oh, saya bersaksi juga tentang adik saya. Waktu itu lagi gencar-gencarnya di Poso itu loh. Yang orang bunuh-bunuhan itu. Adik saya ini ke Makassar lewat situ. Ya, dari Gorontalo lewat daerah itu. Ada satu daerah yang dimana mobil-mobil ditahan sama warga. Dan kalau mereka tanya begitu. Ya, kalau bukan agama itu disuruh turun lalu dihajar di bawah. Nah, adik saya ini penting, dia lagi kuliah di sana. Di Makassar. Dia harus pergi melewati itu. Saudara, sebelum dia pergi, dia hanya berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan memang, mobil mereka tidak ditahan. Ya. Lalu Bapak dengar kesaksian saya ini tentang orang Kristen disuruh turun, dipukul-pukul.
ya disuruh menyangkal begitu. Lalu Bapak ini tanya sama saya, yang mantan jemaat di sini. Dia katakan begini, loh Pak Herman, seandainya kita diperhadapkan begitu. Misalnya saya begini, mereka tanya dan mereka sudah ngancam saya. Loh, masa saya harus bertahan? Dia bilang, masa saya harus bilang tetap percaya sementara mereka akan hajar saya? Saya bilang begini, iya. Loh, maksud saya gini loh Pak Herman, dia ajar saya. Maksud saya gini, loh kita bilang aja tidak gitu. Nanti setelah itu kita percaya. Tuhan bilang yang malu mengaku aku di hadapan manusia, Yesus bilang aku juga malu mengaku engkau di hadapan Bapa. Bilang amin. Sudahlah kita nggak usah pikir begitu. Mungkin kalau secara manusia kita berpikir, ya opo. Pada waktunya kita akan lihat bagaimana Roh Kudus akan berperan. Luar biasa Roh Kudus kita itu. Ya, dan saya kira masih ada banyak sekali. Teman saya pendeta di Perak, ini mungkin kecil-kecilan kesaksian. Bagaimana Roh Kudus itu memberikan kekuatan. Dia agama Buddha kayaknya yang lalu. Tiba-tiba dengan pergaulan di sekolah, dia ikut teman-temannya ke gereja. Ya, usia SMP atau SMA. Saudara, orang tuanya marah, entah pukul dia. Tapi diam-diam saudara-saudara, dia ke sekolah, dia sudah bawa baju ganti. Ikut sama teman-temannya ke gereja. Orang tua masih marah, ya pukul kalau tidak salah waktu itu. Tapi dia tidak berhenti. Dia diam-diam juga bawa baju. Dia pergi dengan temannya ke sekolah. Untuk mempertahankan iman, kita perlu Roh Kudus. Kemudian, karena sebagai orang percaya kita ini punya tugas. Saya selalu berkata bahwa di atas pundak kita sebagai orang percaya, ada tanggung jawab yang diberikan. Apakah tanggung jawab kita? Dalam Matius pasal yang ke-28, 19, 20. Ya, jadikan segala bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu selama-lamanya. Itu tugas kita. Bersaksi, menceritakan tentang Yesus kepada dunia ini. Atau kepada orang yang belum percaya Yesus. Bisa saja yang mungkin lebih dekat kepada mereka yang mungkin berlabel Kristen. Tapi sudah lama tidak datang ke gereja. Nah, tugas kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Nah, dalam konteks kita sebagai saksi, tidak mungkin kita bisa melakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bahwa melalui kita orang berdosa bisa bertobat. Melalui kita orang berdosa bisa insaf. Kuncinya ada di mana? Ibu Haryati sudah khotbah tadi malam. Kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita? Nah, kita berhadapan dengan itu, orang-orang itu. Kita harus tahu firman Tuhan dan sebagainya. Tapi kuncinya ada pada Roh Kudus. Kita mau kuasai firman seberapa banyak, kita sampaikan firman ke orang. Tanpa Roh Kudus mengurapi firman yang kita sampaikan, nol. Makanya dibilang begini, firman ini tertulis, yang tertulis itu huruf yang mematikan. Tapi Roh itu menghidupkan, bilang amin. Jadi sekalipun firman kita sampaikan, kalau tidak ada Roh Kudus pada kita yang mengurapi perkataan kita, itu tidak ada apa-apanya, tidak ada efeknya. Tapi kalau Roh Kudus ada pada kita, kita bicara kepada orang. Orang bisa insaf, orang bisa sadar, orang bisa bertobat, dan ujung-ujung mereka datang kepada Tuhan. Bilang amin. Satu ibu tua, buta huruf. Orang tua dari gembala kami, Bapak Pendeta Simamora. Dia datang dari Sumatera. Ya, kalau dia bersaksi di mimbar lama sekali. Sampai anaknya gembala itu gelisah di atas. Habis begitu dia ambil mimbar, dia minta maaf kepada jemaat. Bapak Ibu maaf ya, ya namanya orang sudah tua. Mamanya ini masih normal, belum pikun. Karena kalau dia bersaksi gembalanya lihat-lihat jam begini. Apalagi waktu itu ada tinju Mike Tyson. Mamanya bersaksi, saudara gembalanya kepengen nonton, termasuk saya juga. Sementara dia bersaksi, akan koni Tuhan, itu bahasa Batak. Bapak Ibu saudara sekalian, Bapak gembala lihat begini. Satu kali dia kan harus tanya gembalanya, ayo apa itu? Kalimat yang dia mau sebut ke jemaat ini, dia mesti tanya dulu bahasa Batak dulu. Nanti gembalanya ngomong, baru dia bicara ke jemaat. Waktu dia lihat mau tanya, anaknya gembala lagi nonton. Lagi lihat jam, apa dia bilang? Jangan lihat jam. Di hadapan jemaat itu. Sudah tahu, seorang ibu tua, buta huruf kita panggil Inang. Kalau orang Batak bilang Inong. Tapi rupanya dia ini memang punya Roh Kudus. Itu orang yang kuat sekali berdoa. Kalau tidak Roh Kudus, malas berdoa. Tapi ada Roh Kudus itu maunya terus ada di kaki Tuhan. Saudara orang buta huruf, dia mau bicara apa sebenarnya? Belepotan.
Bahasa Indonesia saja cuma satu kata. Percaya apa tidak? Nanti kalau ketemu Om Simamora tanya. Di sini ada mantan-mantan jemaat Simamora itu, Om Simamora. Dia pergi jalan naik beca. Tiba-tiba pulang sudah bawa jiwa. Dia pergi aja tanpa dia tahu mau kemana dia. Tiba-tiba hari Minggu dia pergi lagi ke orang-orang itu. Datang ada 5 orang, datang ada 3 orang. Lewat orang yang buta huruf ini. Yang sudah tua yang bahasanya tidak karu-karuan ini. Banyak jiwa dimenangkan. Jadi betapa Roh Kudus luar biasa, bilang amin. Bisa memakai siapa saja. Tidak tergantung kepada kefasifan kita. Karena kalau kita berpikir, oh aku tidak bisa bicara, betul. Walaupun terbata-bata, apa istilahnya, kita ngomong. Tapi kalau ada Roh Kudus di dalamnya, kita pasti berhasil, puji Tuhan. Nah, ada pernyataan Yesus yang lain juga terkait dengan betapa pentingnya Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 18, Yesus bilang begini kepada para murid, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Saudara, dia bilang aku tidak akan tinggalkan kamu, yatim piatu, aku akan datang kembali. Apakah dia naik lalu dia turun lagi? Tidak. Dia menunjuk kepada pribadi Roh Kudus yang adalah Allah itu. Memang dia bilang aku akan naik, aku akan datang, tapi dalam wujud tidak lagi manusia seperti dia. Sebagai Allah Roh Kudus ya. Jadi menunjuk kepada pribadi Allah Roh Kudus itu. Yesus menekankan itu kepada para murid. Supaya murid-murid ini menyadari bahwa benar kami tidak bisa pertahankan iman tanpa Roh Kudus. Kami tidak bisa menjalankan amanat agungnya. Memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa murid. Membaptis mereka dan sebagainya. Tanpa kehadiran Roh Kudus di dalam kita. Nah saudara, dari sini kita mengerti bahwa gereja tidak dapat berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Karena musuh kita terlalu besar. Tidak mungkin kita bisa lawan musuh kita ini. Efesus 6 ayat 12 berkata, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu roh-roh jahat di udara. Usia iblis sudah berapa tahun sampai sekarang? Kalau kita ambil hitung dari Taman Eden saja, sudah seusia mereka Adam itu ada di situ. Sampai hari ini masih ada, masih bekerja. Apakah kekuatan kita yang namanya Herman ini yang ada di dalam kekuatan alami saya bisa saya pakai menghadapi iblis yang sudah ribuan tahun dengan kekuatan kuasanya yang hebat, dengan pengalaman yang bukan cuma segudang, bukan. Pengalaman di dalam mengelabui orang, pengalaman melemahkan iman orang percaya, pengalaman menjatuhkan orang percaya, pengalaman mematikan iman orang percaya. Sudah terlalu banyak pengalamannya. Kita tidak bisa. Itu sebabnya saya katakan, perlunya Roh Kudus sebagai penolong ada pada kita. Untuk apa? Untuk kita bisa menghadapi, bilang amin dulu. Untuk kita bisa melawan musuh kita itu. Bahkan oleh Roh Kudus yang ada pada kita sebagai penolong. Saya yakin, saya percaya kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Ya, jadi itulah alasan mengapa kita perlu Roh Kudus. Musuh kita terlalu besar. Musuh yang adalah iblis, dia adalah roh juga. Sebagaimana Allah roh, iblis juga roh. Tidak bisa terdeteksi oleh indera kita. Nah indera kita, yang ada pada kita ini saya katakan ilmunya Jackie Chan, jurus mabuk boleh dia pakai melawan 11-12 orang yang menghadapi dia. Dan dia bisa menang dengan jurus mabuknya. Ya, ilmu apa lagi? Meringankan tubuh, jiu-jitsu itu apa itu? Ya, meringankan tubuh. Kalau tadi Jackie Chan ini, Jet Li, enggak berlaku. Pukulan mematikannya Mike Tyson tidak berlaku. Kalau kita bicara tentang iblis yang ada di depan kita, enggak bisa. Hanya orang yang tidak waras, yang melawan iblis dia gunakan jurus mabuk, melawan iblis dia gunakan ilmu meringankan tubuh, kunci mematikan, pukulan mematikan, tidak bisa. Nah satu-satunya cara untuk kita bisa melawan, menghadapi melawan, bahkan kita bisa menang. Kalau kita di dalamnya ada Roh Kudus. Karena masalahnya sekarang musuh kita itu tidak bisa terdeteksi oleh indera
kita. Puji Tuhan. Lalu mengapa kita perlu Roh Kudus? Karena pada dasarnya kita lemah. Di dalam Matius 10 ayat yang ke-16, dia katakan begini. Lihat, ini kata Yesus, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Domba itu binatang yang lemah, bukan cuma lemah. Bodoh. Begiau. Ada satu pendeta, dia mau bilang bego, dia nggak enak gua bilang bego, begiau. Pak Gilbert bilang, belon. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara itu domba. Domba itu beda dengan hewan lain. Anjing, saudara pergi bawa anjing itu dalam kurun waktu panjang, dalam jarak yang jauh. Asal ketika pergi dia jalan juga, ikut kita. Tiba-tiba sudah mungkin 50 kilo tersesat. Dia bisa balik waktu kita pulang, dia sudah ada di rumah. 2 hari berikut kita balik, dia sudah ada di rumah. Dia punya radar. Maaf ya, coba lihat anjing kalau jalan. Saya heran, ada berapa banyak air sih di dalam tubuhnya. Ya. Diangkat kaki, kencing. Nanti berapa jauh, kencing lagi dia. Itu anjing ini binatang berhikmat. Tapi kalau domba beda. Sekali tersesat, tidak bisa kembali ke kumpulannya. Makanya perlu domba yang cari dia. Seret begini. Gembala. Tadi Pak bilang apa? Oh iya. Kalau pendeta bela diri, saya nguji saudara. Kayak kalau pendeta mau bela diri itu loh. Nah, disitulah hebat jemaat Efrata ya. Luar biasa. Saya hanya menguji saudara, padahal memang keliru. Saya sportif saja, keliru itu. Jangan kayak pendeta di Manado. Ya, bukan pendeta, jemaat. Karena Natalannya itu pendeta yang utama sudah batal datang mendadak. Jemaat panitia bingung, gereja Protestan tidak beda dengan kita. Kalau perayaan Natal kita kan banyak pendeta. Kalau Protestan pendeta cuma satu yang diundang itu. Akhirnya pendetanya batal mendadak. Mereka cari siapa yang bisa khotbah. Ada satu bapak begini, orang Manado. Mereka pikir bapak ini pasti bisa ini. Om, bisa bantu kita? Dibilang, mau bantu apa? Bisa khotbah, pendetanya gagal. Dia batal datang. Kalau cuma khotbah Natal gampang. Sudah di luar kepala. Jemaatnya, puji Tuhan, panitia puji Tuhan. Mereka bilang, ada pengganti. Kayaknya jemaat itu menguasai. Apalagi berita Natal katanya. Saudara, dia khotbah sudah panjang lebar. Natal adalah peristiwa agung yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kita peringati panjang lebar. Kita bersyukur anugerah Tuhan kita boleh ada di sini. Baru dia simpulkan, jadi Natal adalah bicara tentang Yesus yang lahir di Golgota. Jemaat begini, Dia lihat jemaat, dia sadar, keliru, masa lahir di Golgota. Tapi bela diri dia bilang, tetapi karena Yesus berkuasa, dia turun dari salib dan dia lahir di Bethlehem. Itu bela diri. Kalau saya kan tidak. Tadi memang betul keliru. Ya. Jadi domba butuh siapa? Gembalanya. Puji Tuhan. Nah, analogi atau gambaran ini seperti domba di tengah serigala menyatakan ketidakseimbangan tentang kekuatan. Jadi kalau domba diperhadapkan dengan serigala, tidak ada satu orang pun, andai kata ada puluhan juta menyaksikan peristiwa itu. Domba dengan serigala, anggap satu konteks adu. Lalu mereka pilih domba yang pasti menang. Tidak ada. Hanya orang yang tidak waras itu yang masih belum lepas dari porong. Ya, dari sini juga mana itu? Itu yang mengatakan domba pasti menang kalau itu diadu. Jadi dengan kata lain, domba itu mangsanya serigala, sudah itu saja. Ya. Jadi ketidakseimbangan, seperti Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Yesus menggunakan itu. Petrus, dia menggambarkan, menganalogikan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari peluang untuk siapa yang dapat ditelannya. Saudara, singa pun yang digambarkan di situ bukan singa kenyang, bukan singa sakit. Ini singa yang sehat, singa yang lapar, sedang mencari mangsa. Itulah yang ada, yang digambarkan bahwa dia sedang berkeliling mencari-cari siapa yang dapat dilulurnya. Itu kalau terjemahan yang lama, siapa yang dapat
ditelannya. Makanya kalau sampai hari ini kita boleh ada, kita tahu karena ada seorang penolong yang sedia siap setiap saat, selalu ada di samping kita, bilang amin. Bahkan Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dia bisa pakai kita, dia bisa gunakan kita menjadi alat. Walaupun kita mungkin lemah, tapi dengan Roh Kudus kita bisa berubah menjadi makhluk yang kuat, bilang amin. Ya, kita yang bodoh dengan Roh Kudus kita bisa menjadi pintar. Bahkan kalau dalam konteks tertentu, kalau di pengadilan katanya, Tuhan bilang aku akan memberikan perkataan-perkataan apa yang akan kamu katakan. Dari mana itu? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang bisa mengerjakan itu semua. Nah, dalam realitanya, berjalannya kita di dalam kehidupan iman kita di dunia ini, peran Roh Kudus yang nyata sebagai penolong, bagian akhir daripada khotbah saya, di waktu kita susah, Dia menghibur kita. Di waktu kita lemah, Dia memberikan kita kekuatan. Di waktu kita berputus asa, Dia memberi kepada kita pengharapan. Di waktu kita bimbang, Dia memberikan kita keteguhan. Tetaplah bersama Roh Kudus. Dan untuk itu mohon selalu, ini hari terakhir. Ya, dalam doa 10 malam kita, besok puncaknya itu. Tetap minta kepada Bapa jangan pernah putus asa, tetap berusaha. Supaya apa? Nanti kita akan merasakan perbedaan sebelum kita dipenuhkan Roh Kudus dan setelah kita dipenuhkan Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus menolong kita semua. Kita nyanyikan lagi itu pujian penuhi sekarang Tuhan, dan saya segera serahkan saja kepada